Baik, puji Tuhan. Terima kasih hambanya yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian di pagi hari ini. Ya, baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita senantiasa menyelesaikan dengan baik setiap akhir pekan. Kita disertai oleh kasih Kristus di dalam peribadahan kita. Dan juga pada pagi hari ini, ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur kita akan menyelesaikan minggu di mana setiap hari kita senantiasa bersama-sama ya memuji memuliakan Tuhan kita. Dan kita pada pagi hari ini sudah tiba di akhir pekan, dan kita akan menyelesaikan dengan penuh sukacita ibadah saat teduh kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku ya. Mari kita berdoa, mari kita tundukkan hati kita berdoa, kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami sangat bersyukur ya Bapa. Kau memberikan kami kekuatan baru, Kau memberikan kami kesehatan yang baik pada pagi hari ini untuk melanjutkan lagi dan mengakhiri di akhir pekan ini Tuhan dengan tepat, dengan baik ya Tuhan. Kami bersama-sama memuliakan-Mu ya Bapa. Puji-pujian yang sudah kami naikkan bersama, Engkau yang memberikan ketenangan dalam hidup kami dengan sempurna ya Bapa, sehingga kami setiap hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami semua senantiasa kami syukuri dengan hati yang senantiasa rindu untuk selalu bersama-sama memuliakan-Mu Tuhan. Terlebih lagi diperlengkapi hati kami, pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sambut semuanya ini dengan rasa syukur kami, dan kami bersama-sama dengan hati yang tenang mendengarkan dengan baik setiap kebenaran yang Engkau bukakan menjadi berkat yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, diberkati semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Ya, baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, salam sehat buat kita saudara-saudaraku. Ya, kita kembali ke bagian selanjutnya. Kita akan membaca Galatia pasal 5. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari ya kita lanjutkan lagi. Ya, selamat pagi juga untuk saudara kami dari Medan. Ya, Bapak Evangelis Aliarno Situmorang yang selalu setia mengikuti ibadah pagi kita. Ya, dan semua saudara-saudaraku selamat pagi sekali lagi. Tuhan memberkati kita. Mari kita membuka Alkitab kita, saudara-saudaraku, dari Galatia pasal 5. Kita masih berada di bagian ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa, ya, memberikan kepada kita Bapak Ibu Saudaraku ya banyak hal kebenaran yang dapat kita pelajari dari Galatia pasal 5 ayat 13 ini. Karena sesungguhnya disinilah ya Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan memberikan kepada kita dasar kita untuk melihat, ya, dasar kita untuk melihat bahwa Tuhan telah meletakkan ya tujuan Kristus menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudaraku, telah dinyatakan dengan sangat jelas di ayat 13 Galatia pasal 5 ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, untuk itu saya akan membaca sekali lagi ya untuk memberkati kita semua di pagi hari ini. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13. Dikatakan demikian firman Tuhan,
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita selalu disadarkan bahwa kita memulai kehidupan yang baru dan diproses oleh Tuhan melalui kasih-Nya, ya Bapak Ibu Saudaraku, sehingga sekarang kita selalu memandang kepada fakta, ya, memandang kepada kenyataan di mana hidup kita telah diubahkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, dan kita selalu melihat dari, ya, kasih Allah segala sesuatu. Sekarang pandangan kita adalah melihat semua karena kasih Kristus, semua karena kebaikan Tuhan, maka kita melakukan segala sesuatu, ya, seperti sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita mempunyai kacamata yang baru, pandangan yang baru sekarang, saudara-saudaraku, karena yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah tiba. Ya, kehidupan yang baru, ciptaan yang baru, kita yang sudah diperbaharui hidup kita di dalam Kristus, karena yang lama sudah berlalu. Sekarang kita mempunyai pandangan kehidupan yang baru, benar-benar baru, karena ini bukanlah kita miliki berdasarkan oleh karena kekuatan atau usaha perbuatan kita. Tapi kita memulai benar-benar kehidupan kita adalah kehidupan yang ditetapkan, yang dihadirkan, yang diciptakan, ya, di dalam kehidupan yang baru, ya Bapak Ibu Saudara. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kehidupan kita melihat tidak akan berakhir dengan sia-sia lagi. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi sekarang kita menyadari dengan baik, saudara-saudaraku, bahwa kehidupan kita adalah kehidupan untuk melayani, dan pelayanan kita itu sangat dihargai oleh Tuhan. Amin. Nah, ini yang sangat luar biasa membesarkan hati kita semua. Pelayanan Bapak Ibu Saudaraku, ya, setiap anggota tubuh Kristus, setiap orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, ya, tidak ada yang dapat menghentikan itu. Amin. Tidak ada manusia, ya, atau kuasa apapun, situasi, persoalan apapun, tidak akan ada yang dapat, ya, membuat jadi stop, berhenti kerinduan kita untuk melayani, karena kasih Kristus yang menguasai hati kita, kerinduan kita, dan kita menyadari panggilan kita adalah untuk melayani. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat bahwa, ya, betapa pentingnya pelayanan kita bagi saudara-saudara seiman kita. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tidak heran kalau orang percaya yang tidak masuk ke kedalaman pemahaman tentang kemerdekaan di dalam Kristus ini, ya, orang percaya seperti itu tidak akan rela dirinya, hidupnya dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan yang bermanfaat, ya, membawa kebaikan untuk sesamanya. Terlebih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pelayanan ini
menjadi sangat penting dan istimewa bagi kita, ya, karena kita tahu disinilah kehidupan kita yang baru, ya, benar-benar ditampilkan. Amin. Kalau kita tidak melayani, kalau kita tidak memberikan diri kita, memberikan waktu kita untuk melayani saudara seiman kita, hanya dua hal, Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang menjadi tampilan daripada kehidupan kita. Kita melayani daging, ya, kita melayani keinginan diri sendiri, atau melayani keinginan dunia ini yang selalu membawa kepada kebinasaan, membawa kepada kesedihan, membawa kepada kekecewaan, dan membawa kepada kehancuran. Atau, ya, kehidupan kita melayani, ya, perjalanan hidup kita melayani Kristus di dalam kekudusannya, di dalam sukacitanya, di dalam pemberitaan akan kabar baik, kabar sukacita yang, ya, memberkati orang lain, ya, membuat menjadi bernilai di hadapan Tuhan, dan merasakan segala kebaikan dan menyadari akan kasih karunia Tuhan yang selalu, ya, memberikan kepada kita pengharapan, membukakan kepada kita pengharapan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, ya, saudara-saudaraku, kita menyadari sekali lagi, Paulus katakan tadi, firman Tuhan katakan bahwa kita harus terus disadarkan, sekali lagi harus disadarkan bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan, kita dibebaskan oleh Tuhan dari segala dosa kita, bukan supaya kita hidup melenggang kangkung, Bapak Ibu Saudaraku, dan kita menjadi orang-orang yang abai terhadap pelayanan. Kalau itu masih tingkat pemikiran daripada orang percaya, meskipun tetap diselamatkan, tapi Rasul Paulus sudah mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 3, orang-orang percaya seperti itu akan berhadapan dengan penghakiman Kristus yang akan datang, akan menerima, ya, hasil daripada pekerjaannya adalah sebagai kayu, rumput kering, dan jerami yang akan hangus dan menjadi sangat malu berhadapan dengan Tuhan. Seharusnya kita, Bapak Ibu Saudaraku, bangga dan, ya, penuh sukacita kalau bertemu dengan Tuhan ketika nanti kita muka dengan muka berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Seharusnya kita dengan penuh kebanggaan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dengan berbesar hati, ya, dengan sukacita kita bertemu dengan Tuhan. Bukannya kita merasa malu dan tertunduk ketika bertemu dengan Tuhan Yesus karena kita sudah menyia-nyiakan, ya, waktu, ya, yang Tuhan berikan selama kita hidup di dunia ini. Nah, jadi jawabannya adalah kita harus melayani. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita harus melayani, saudara-saudaraku, karena itu adalah nilai daripada kasih yang sejati. Ya, ada banyak kelompok di dunia ini, ada banyak perkumpulan di dunia ini, ada banyak, ya, menamakan diri gereja di dunia ini, persekutuan di dunia ini, ada banyak agama-agama di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tetapi kalau kita lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya mereka yang berada di dalam persekutuan yang benar, persekutuan yang kudus, mereka yang berada di kelompok orang-orang yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang mempunyai, ya, free will, yaitu kehendak bebas untuk mempergunakan kesadaran akan kasih Kristus. Hanya di dalam persekutuan yang benar Tuhan memperhitungkan segala perbuatan baik yang ditujukan di dalam pelayanan kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka ya kita sudah melihat kemarin ya firman Tuhan mengatakan pergunakanlah waktu. Ya, pergunakanlah kesempatan, karena hidup adalah kesempatan dan kesempatan itu tidak datang dua kali. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan terus mengikuti garis waktu. Tidak bisa kita ulang kembali ke belakang, kita hanya bisa berjalan tegak lurus ke depan. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, betapa senangnya hati kita, sukacitanya kita berada di dalam persekutuan yang benar. Betapa senangnya hati kita, betapa gembiranya ya kita, Bapak Ibu Saudaraku, berada di tengah-tengah daripada orang-orang beriman, orang-orang kudusnya Tuhan, anggota-anggota tubuh Kristus, supaya kita bisa melayani sebagaimana Yesus Kristus telah melayani kita di dalam kasih-Nya yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau saya mendengarkan doa-doa daripada setiap saudara seiman, ya, di dalam ibadah pagi kita, di dalam Kamis Ministry kita, di dalam pertemuan ibadah minggu kita, Bapak Ibu Saudaraku, kalau saya mendengarkan doa-doa daripada saudara-saudara seiman itu, hati saya sangat terberkati, Bapak Ibu Saudaraku. Pikiran saya sangat ditenangkan, dan ya, saya sangat bersyukur karena ada saudara-saudara seiman saya yang selalu mendoakan saya, mendoakan keluarga saya, Bapak Ibu Saudaraku, mendoakan setiap pagi. Itu sangat luar biasa, amin. Ya, saudaraku, membesarkan hati kita, meyakinkan kita bahwa kita ini benar-benar menampilkan kasih Kristus yang sudah kita terima, kasih yang berfungsi untuk menunjukkan kebaikan yang murni, yang tulus, karena datang dari kesadaran bahwa karena kita sudah menerima kebaikan Tuhan, maka kita pun harus memberikan diri kita untuk melayani saudara-saudara seiman kita. Bapak Ibu Saudaraku, karena disitulah tercermin kekuatan kita. Ya, orang-orang percaya yang menamakan dirinya orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang beriman yang tidak mau terlibat di dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mereka sedang memperhadapkan diri mereka kepada dunia yang mengecewakan, ya, kepada kehendak dan keinginan dunia yang semata-mata ya mengatur kehidupan manusia di dalam keinginan daging. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dan itu sangat tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan itu adalah hal yang memalukan. Ya, meskipun mungkin mereka merasa bangga gitu ya. Mereka merasa bangga di dalam hatinya lepas dari persekutuan yang benar, dan mereka bebas sekarang untuk menentukan keinginan hati mereka. Mereka bebas memilih, ya, mereka mau berteman dengan siapa, ya, mau menghabiskan waktu mereka di mana, ya, mau mereka berkata-kata dengan apa tanpa mendisiplinkan, tidak ada yang menegur, mengoreksi mereka di dalam perbuatan-perbuatan daging yang mereka lakukan. Mereka bebas, ya, hore, ya, bebas, merdeka, dan tidak ada firman Tuhan yang mengingatkan mereka. Mungkin mereka bangga itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, tapi ingatlah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus sudah mengatakan tadi, Kristus telah memerdekakan kita, tapi ingat, jangan gunakan kebebasan itu untuk hidup di dalam dosa. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Tidak ada orang yang bisa bebas dari tanggung jawab, ya, siapapun dia dan dimanapun dia, tunggu hari dan waktunya, semua akan berhadapan dengan Kristus Yesus. Amin. Nah, ketika saudara dan saya berhadapan dengan Kristus Yesus dengan penuh kesadaran bahwa sepanjang hidup kita melayani saudara-saudara seiman kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yakinlah bahwa kapanpun kita meninggalkan dunia ini,
saudara dan saya akan penuh keyakinan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, karena kita akan dijemput dengan sukacita dan damai sejahteranya. Kita bukan pergi menghadap Tuhan dengan ketakutan dan kekhawatiran, dipenuhi dengan pikiran yang tidak menentu, dengan kegelisahan, dengan kekhawatiran, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak. Saudara-saudara dan saya sudah biasa dilatih, sudah biasa melayani, sudah biasa merasakan kasih Kristus. Bagaimana kita dijauhkan dari sifat-sifat egois kita, tetapi mengorbankan waktu kita, mengorbankan perasaan kita, dan mengorbankan segala harta benda yang kita miliki untuk melayani Tuhan, melayani saudara-saudara kita. Maka kepuasan hidup itu yang datang dari kasih karunia Tuhan akan memenuhi hati saudara dan saya. Amin. Tuhan menjauhkan kita dari sifat yang selalu bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudaraku, seperti orang Israel, dari sifat-sifat yang selalu ingin dikuasai oleh kemarahan, dikuasai oleh emosi, dikuasai oleh kehidupan yang selalu ingin ribut satu dengan yang lain, yang selalu menghendaki supaya terjadi perselisihan. Kita dijauhkan, Bapak Ibu Saudaraku, dari semua sifat-sifat yang seperti itu, karena di dalam kasih Kristus, satu-satunya kehidupan yang kita jalani adalah hidup yang merindukan damai sejahteranya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tidak mungkin hal seperti itu bisa dialami oleh seorang percaya, seorang Kristen sejati, seorang anak Tuhan. Tidak mungkin dialami hal seperti itu di dalam kehidupannya, tapi tidak mau melayani di dalam persekutuan yang benar, di dalam gereja yang benar, gereja tubuh Kristus. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudaraku. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak heran kalau kita ada melihat, saya juga pernah melihat sebuah gereja yang orang-orang di dalamnya dipenuhi dengan keinginan untuk menyombongkan diri. Bapak Ibu Saudaraku, satu dengan yang lain ingin membanggakan harta benda yang mereka punya, jabatan, pangkat yang mereka punya, segala penampilan-penampilan yang mereka anggap satu dengan yang lain bersaing di dalam gereja, Bapak Ibu Saudaraku, dan banyak orang yang satu dengan yang lain saling menyakiti, dan tidak ada damai sejahtera di antara mereka, tapi mereka hanya ingin membanggakan diri satu dengan yang lain, bahwa mereka mempunyai kelebihan daripada yang lain. Iri hati dan dengki itu yang dipertontonkan, Bapak Ibu Saudaraku, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat menyedihkan sekali kalau di dalam persekutuan, di dalam berjemaat, di dalam gereja yang seperti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat disayangkan. Karena apa? Karena saudaraku, Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa kesempatan bersekutu dengan saudara seiman adalah karena kita diberikan waktu untuk melayani sesama saudara seiman kita. Amin. Untuk membangun saudara kita, untuk meneguhkan iman mereka. Pengharapan di dalam Kristus Yesus sungguh-sungguh terbuka, bahwa Tuhan pasti menolong kita dari semua permasalahan-permasalahan, semua kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi. Pertolongan kasih Tuhan selalu tersedia untuk membebaskan kita dari tekanan-tekanan kehidupan di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita terpanggil untuk membangkitkan semangat saudara-saudara kita, bukan melemahkan semangat mereka, dan bukan untuk menghakimi mereka,
Tetapi saudara-saudaraku, kita harus mempunyai komitmen di dalam tubuh itu. Tentunya kita selalu terhubung, amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, beberapa kali sudah sampaikan sebagai ilustrasi, kalau ya satu bagian dari tubuh kita ini, entah tangan, entah kaki, kalau diamputasi bagian dari tubuh seseorang, Bapak Ibu Saudaraku, maka ya bagian dari tubuh yang diamputasi itu akan mengalami pembusukan. Karena tidak ada lagi aliran darah, ya tidak ada lagi aliran kehidupan yang terhubung dengannya. Karena sudah diputuskan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, seperti itulah analogi atau gambaran perbandingan orang-orang percaya yang memutuskan keluar dari persekutuan yang benar, dari gereja tubuh Kristus, ya, dia sedang membawa dirinya kepada keadaan yang akan membawa dia kepada pembusukan. Dan dia, ya Bapak Ibu Saudaraku, akan hidup di dalam kehidupan daging semata-mata dan tidak ada fungsi lagi kehidupannya yang bisa berdampak kepada orang lain, ya, kepada kehidupan keluarganya, ya, kepada orang di sekitarnya, dan tidak ada orang lagi yang merasakan kebaikan yang tulus darinya, ya, yang ada adalah semuanya hanya kepura-puraan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak mau melayani di dalam persekutuan yang benar, di gereja yang benar, adalah orang-orang yang sedang mempertontonkan hidupnya dengan kepura-puraan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, pura-pura happy, ya, pura-pura sukacita, pura-pura bahagia, dan segala sesuatu adalah hidup di dalam kepalsuan. Nah, saudaraku, ya, sedangkan kita di dalam pelayanan ini, di dalam pelayanan yang digerakkan oleh kasih Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bukan sedang mempertontonkan kepalsuan. Kita bukan sedang mempertontonkan kemunafikan atau karena ada udang di balik batu. Karena kita menginginkan sesuatu, ya, dari orang lain, balas budi dan sebagainya, sehingga kita melayani orang. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Semuanya ini adalah kita lakukan karena ketulusan hati kita, karena kesungguhan hati kita, karena kita menyadari bahwa Tuhan telah memberikan sangat banyak kepada kita, amat banyak, ya, sangat berlimpah, ya Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan telah karuniakan kepada kita kasih-Nya, sehingga kita diberikan kesempatan untuk melayani, ya, saudara-saudara kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi pelayanan itu kita lakukan bukan didasarkan karena kekhawatiran, karena kegalauan, ya, karena pelarian, dan karena kita ingin mencari nama baik. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Pelayanan itu kita lakukan karena nama Kristus, amin. Karena nama Kristus yang ingin ditinggikan, nama Kristus yang ingin satu-satunya dipermuliakan di dalam kehidupan kita, dan supaya banyak orang yang terberkati dan datang kepada keselamatan hidup yang kekal, ya, kasih Kristus salibnya yang menjadi bukti daripada kasih Allah kepada dunia. Dan kita memberitakan salib Kristus itu, ya, dengan penuh pengorbanan, karena Kristus Yesus sudah terlebih dahulu, ya, berkorban mati untuk kita, supaya kita dibebaskan, dimerdekakan untuk melayani. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, ya, akan terus diulang-ulang kepada Bapak Ibu Saudaraku dan kita semua, bahwa pelayanan kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, mungkin dunia berpikir, apa itu? Pelayanan seperti apa itu? Ya, saudaraku, tidak apa-apa. Ya, dunia memang selalu berpikir negatif dan ingin meremehkan orang lain. Tetapi saudara-saudara dan saya hidup karena ingin mengasihi orang lain, dan kita melayani benar-benar datang dari hati yang tulus,
Karena Roh Kudus yang terus memperbaharui akal budi kita. Roh Kudus yang terus mengajar kita, mendidik kita, memberikan kepada kita pengertian-pengertian melalui firman-Nya, betapa pentingnya pelayanan kita kepada saudara-saudara kita. Betapa pentingnya pelayanan kita di hadapan Tuhan. Karena ini adalah pelayanan yang ditebus oleh darah yang kudus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah pelayanan yang telah disucikan oleh darah Kristus dan tidak mungkin sia-sia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah kalau kita lihat saudaraku, mari kita lihat satu bagian ayat di dalam firman Tuhan. Ya, kita lihat dulu di dalam Galatia pasalnya yang ke-6 itu. Saudaraku, Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-10. Dikatakan di situ, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Amin. Selama masih ada waktu, dan pasti masih ada waktu. Ya, karena Tuhan berikan waktu bagi kita 24 jam. Bapak Ibu Saudara, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mesti menyadari, saudaraku, kita bergaul dengan prioritas yang Tuhan buat, yaitu adalah kepada dan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudaraku? Karena disitulah nilai daripada perbuatan baik kita jauh lebih dihargai oleh Tuhan. Amin, saudara-saudaraku, dan tidak akan sia-sia, tetapi berlipat kali ganda. Kita akan merasakan ya kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini. Sukacita dan damai sejahteranya itu tidak bisa dibeli dengan uang. Saudaraku, banyak orang di dunia ini yang telah berjuang keras dalam hidupnya untuk memperoleh segala sesuatu ya yang bersifat duniawi, dan mereka mendapatkannya. Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang telah mati-matian, Bapak Ibu Saudaraku, bahkan melakukan berbagai macam cara, segala macam cara, menghalalkan segala cara untuk berjuang memperoleh apa yang mereka inginkan di dunia ini, dan mereka berhasil Bapak Ibu Saudara memperolehnya. Tapi apa jadinya kalau kita lihat saudara-saudaraku, di sana ada kepalsuan, ada kepura-puraan, ada di sana kesedihan, penyesalan, dan segala hal yang menyedihkan ya Bapak Ibu Saudaraku terjadi di sana. Dan saudaraku, kita tidak mau, Tuhan tidak mau kehidupan kita tampil seperti itu, saudara-saudaraku. Karena apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau dalam kehidupan kita ini apapun yang perlu bagi kita, biarlah sumbernya berasal dari Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, biarlah itu mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi keluarga kita. Ya Bapak Ibu Saudaraku, karena hanya apa yang ditentukan oleh Allah, hanya apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, itulah satu-satunya yang bernilai dalam kehidupan kita. Karena bukan Bapak Ibu Saudaraku menurut rencana kita sendiri, kehidupan itu ya apa yang kita perlukan itu, saudaraku, bukan berdasarkan apa yang kita ingini, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah yang membawa nilai, yang membawa arti bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi ya jemaat Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita terus belajar. Dikatakan di situ, berbuat baik selagi masih ada kesempatan bagi semua orang, tetapi terutama prioritas kepada saudara-saudara seiman kita. Amin. Karena itulah membuktikan bahwa hidup di dalam kasih, melayani karena kasih Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, untuk menampilkan kehidupan yang bermakna di dalam Kristus Yesus, dan kita terbukti mempunyai motivasi yang kuat untuk saling membangun, mensupport
mendukung ya saudara-saudara seiman kita. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah maka saya katakan tadi betapa ya hati kita sangat bersukacita apabila semua orang percaya terlibat di dalam pelayanan. Amin. Dan tidak ada orang percaya, orang kudusnya Tuhan yang menjadi pasif, tidak ada yang menjadi penonton. Karena kita sudah belajar beberapa hari yang lalu bahwa iman kita ini adalah iman yang diperlombakan. Iman yang mengalami kemajuan terus. Amin. Iman yang terus berkembang dan iman yang benar-benar ya memberikan pencerahan melalui firman Tuhan yang akan dirasakan oleh orang-orang lain, sehingga Bapak Ibu Saudaraku ya tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa hidup di dalam kasih Kristus senantiasa, maka kita harus aktif di dalam pelayanan. Amin. Kita harus mengambil bagian dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku karena Tuhan memakai hidup kita untuk melayani dan pelayanan kita sangat berharga baginya. Ya. Sekali lagi mungkin dunia menganggap pelayanan kita itu adalah sesuatu yang dianggap biasa-biasa saja, bahkan mungkin dianggap tidak bernilai, tidak penting. Bapak Ibu Saudaraku, memang dunia sedang dibutakan. Mata mereka sedang dibutakan, tidak melihat ya kekuatan daripada kasih Allah di dalam pemberitaan akan salib Kristus. Ya, karena Paulus mengatakan memang pemberitaan akan salib Kristus, kematian Kristus adalah merupakan kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Nah, tetapi bagi kita yang telah diselamatkan, ya pemberitaan akan kabar baik tentang salib Kristus adalah kekuatan yang menyelamatkan. Amin. Karena di situ ada kuasa. Kuasa di atas segala kuasa, dan Allah menyatakan kasih karunia-Nya yang sempurna yang menjadi sumber segala berkat bagi kita, sukacita yang membesarkan hati kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu itu dilakukan oleh Kristus untuk kita semua, bahkan untuk semua manusia di dunia ini. Tetapi hanya mereka yang percaya, yang menghargai, yang meresponi akan pengorbanan Kristus saja yang akan mendapat kesempatan untuk melayani di dalam pelayanan kasih ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah saudara-saudara ya berpikir bahwa menjauhkan diri dari persekutuan yang benar, dari gereja tubuh Kristus, ya, bahwa saudara akan mengalami sukacita ya dan damai sejahtera. Tidak akan pernah Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita hanya berada ya merasakan sukacita, damai sejahtera dibangun oleh kasih Kristus, dikuatkan oleh firman-Nya, diteguhkan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku, dibukakan pengharapan yang baru bagi kita semuanya melalui kebenaran firman Tuhan dan melalui pelayanan kita kepada saudara-saudara seiman kita. Karena disitulah ketulusan hati kita akan diuji. Apa sebenarnya motif-motif kita di dalam kehidupan ini? Apa sebenarnya tujuan-tujuan kita di dalam kehidupan ini? Mau pamer? Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita mau pamer-pamer di dalam kehidupan ini? Pamer tentang segala sesuatu yang sifatnya duniawi? Ya Bapak Ibu Saudaraku. Ataukah karena kita ingin melayani orang lain dengan kasih? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi di dalam bermedia sosial, bermedsos, Bapak Ibu Saudaraku, kita mesti ya sangat diminta untuk bijaksana. Jadi kalau saya melihat Bapak Ibu Saudaraku di media sosial, ya ada orang-orang yang ya suka pamer bahwa mereka ya berkumpul makan di tempat-tempat yang sangat luar biasa. Mereka menampilkan segala makanan dan minuman yang mewah-mewah supaya semua orang melihat bahwa mereka adalah orang yang sukses, orang yang berhasil. Supaya semua orang melihat bahwa keluarganya, kelompoknya
adalah orang-orang yang makmur dan mempunyai segala kemewahan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tanpa berusaha menghakimi, menurut saya itu sangat tidak bijaksana. Bahkan itu bisa terkesan menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang sombong dan arogan. Karena apa? Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita memamerkan segala sesuatu yang kita konsumsi dengan kemewahan, Bapak Ibu Saudaraku, kita telah menunjukkan bahwa tidak ada kepekaan, tidak ada rasa tanggap bagi kita untuk melihat betapa banyaknya orang di luar sana yang belum mendapatkan makanan, yang belum mendapatkan minuman, yang menderita. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, mereka tidak dapat makan sesuap nasi. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang pamer dengan segala harta kekayaan mereka, Bapak Ibu Saudaraku, segala keadaan rumah mereka dipamerkan, segala isinya kemewahan-kemewahan dan sebagainya di media sosial. Bapak Ibu Saudaraku, itulah kehidupan manusia yang sangat duniawi. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, mereka tidak mempunyai kasih di dalam hati mereka, hanya ingin membanggakan bahwa mereka adalah orang yang berhasil, tetapi mereka tidak mempunyai kasih. Bapak Ibu Saudaraku, itulah sebabnya Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 13 kepada jemaat Korintus yang tidak mempunyai kepekaan, tidak mempunyai perasaan untuk memikirkan kepentingan orang lain. Paulus mengatakan, kalaupun aku memiliki segala sesuatu, mempunyai pengetahuan yang hebat dan segala sesuatu di dunia ini saya miliki, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, maka aku seperti gong yang gemerincing dan semuanya adalah sia-sia walaupun terdengar hebat, sangat luar biasa. Sia-sia karena apa? Karena hanya kasih Kristus yang membuat hidup kita, hanya karena kasih Kristuslah yang membuat segala sesuatu tentang diri kita bernilai. Sebab Yesuslah yang telah mati dan bangkit untuk membayar lunas, membeli hidup kita dengan lunas, dengan darah yang mahal. Karena kasih-Nya itulah maka sekarang hidup kita menjadi berharga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita terus Bapak Ibu Saudaraku membukakan hati kita untuk diproses oleh Tuhan, supaya hati kita dipenuhi dengan ketulusan kasih Kristus untuk melayani. Kita membutuhkan kekuatan dari Roh Kudus, karena dunia mempunyai pengaruh yang sangat buruk dan bisa melemahkan hati orang-orang percaya untuk tidak terlibat lagi di dalam pelayanan. Dan saudara-saudaraku, itu membawa kesedihan dan itu akan membawa kekecewaan. Karena apa, saudaraku? Karena sekali lagi Tuhan mau kita harus mempunyai keberanian iman. Amin. Kita harus mempunyai keberanian iman menampilkan hidup kita yang baru, Bapak Ibu Saudaraku. Dengan melayani, saudaraku, kita akan dilatih untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak egois lagi. Karena apa? Melayani itu adalah pengorbanan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mengalahkan kepentingan-kepentingan pribadi kita, meninggalkan keinginan-keinginan pribadi kita, dan kita rela untuk berkorban, baik dari segi waktu kita, Bapak Ibu Saudaraku, baik dari segi pikiran kita, baik terutama dari hati kita, dan bahkan harta benda yang Tuhan karuniakan kepada kita, kita mau kita persembahkan itu untuk melayani Tuhan dan membawa manfaat berkat bagi saudara-saudara seiman kita. Karena Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada yang bisa kita bawa pergi. Apa yang kita kumpulkan di dunia ini, kalau tiba waktunya Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa di surga, tidak satu pun yang bisa kita bawa ke seberang sana. Yang kita bawa adalah seperti pujian yang mengatakan, inilah hidup yang kita miliki di dalam Kristus, inilah hati seorang hamba. Hati seorang hamba yang rindu melayani Tuhan,
Hanya itulah yang kita bawa berhadapan dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Di mana hatimu berada, sebab di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, harta kekayaan yang berlimpah yang kita miliki bersama-sama dengan Kristus Yesus, karena kita adalah pewaris. Amin. Ya, kita mempunyai warisan sebab kita adalah ahli waris surgawi bersama-sama dengan Kristus Tuhan kita. Tiba waktunya suatu saat nanti Bapak Ibu Saudaraku, pengharapan yang besar ini, pengharapan yang mulia ini, pelayanan kita ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, di sanalah kita akan menerima mahkota kebenaran. Kita mengakhiri pertandingan iman yang benar dan mencapai garis finish. Oleh karena pertolongan Tuhan, sukacita terus menyertai kehidupan kita dan semua orang yang terhubung di dalam pelayanan kita. Amin. Diberkatilah semuanya saudara-saudaraku di pagi hari ini, di akhir pekan ini. Puji Tuhan, sangat bersyukur saudara-saudara selalu setia, dan biarlah kesetiaan yang kita lakukan di dalam pelayanan ini membawa manfaat yang besar bagi saudara-saudara kita yang lain. Mari kita berdoa, mari kita bersyukur. Bapa di dalam surga, terima kasih. Di akhir pekan ini Tuhan, kami mengakhiri dengan baik minggu berjalan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersukacita karena semua pertolongan Tuhan menyertai kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, segala berkat rezeki yang Tuhan berikan mencukupi apa yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Kami sangat bersyukur semuanya itu membesarkan hati kami, terus meyakinkan kami bahwa di dalam pelayanan ini tidak akan sia-sia lagi, tetapi akan dilipat gandakan oleh Tuhan sesuai dengan janji firman-Mu. Biarlah kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, ketika kami memberikan diri kami untuk berkorban di dalam pelayanan. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan Yesus telah menebus hidup kami dengan sempurna. Di dalam kasih karunia-Mu kami dimampukan, kami disanggupkan untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan yang sempurna. Itulah kerinduan kami bersama sampai kami berjumpa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Hati kami selalu dipenuhi dengan kerinduan untuk melayani saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita jumpa besok pagi di dalam pertemuan ibadah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam semuanya. Kembali pada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya, Tuhan memberkati kita. Amin.